Selamat pagi anak didik kami yang hebat. Salam sehat. Kita bertemu kembali pada video pembelajaran hari ini, pada video pembelajaran muatan matematika. Nah, hari ini pokok bahasan kita yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, anak didik kami diharapkan mampu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, anak didik kami sekalian, tetap simak dan ikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Salam sehat dan tetap semangat. Seperti pokok bahasan yang Bapak sampaikan tadi, yaitu membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Nah, di sini terdapat sebuah tabel di mana nilai dan banyak siswa. Nilai 50 banyak siswanya 1 orang, nilai 60 banyak siswanya 2 orang, nilai 70 banyak siswanya 5 orang, nilai 80 banyak siswanya 7 orang, nilai 90 banyak siswanya 6 orang, dan nilai 100 banyak siswanya 3 orang. Nah, di sini kita terlebih dahulu akan membaca data dalam bentuk tabel. Nah, perhatikan tabel berikut ini ya. Di sini juga ada tersedia pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 50? Itu pertanyaan pertama. Berikutnya, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 80? Pertanyaan yang berikutnya, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 100? Maka kita akan jawab berdasarkan tabel di samping. Nah, perhatikan. Yang pertama, soalnya berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 50? Itu pertanyaan yang pertama. Nah, untuk menjawab ini kita perhatikan tabel yang di samping di mana terdapat 2 kolom, yaitu nilai dan banyak siswa. Ini nilainya dan ini nilai 50 yang dimaksud tadi. 70, 80, 90, dan 100. Kemudian kita perhatikan kolom yang di sampingnya, kolom yang kedua yaitu banyak siswa. Ada 1 orang, 2, 5, 7, 6, dan 3. Nah, sekarang kita kembali ke soal yang pertama. Berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 50? Maka kita perhatikan nilai yang 50. Ya, perhatikan. Kemudian banyak siswa, yaitu di situ tertulis 1 orang. Maka kita dapat jawabannya, yaitu siswa yang memperoleh nilai 50 sebanyak 1 orang. Kemudian kita lanjut pertanyaan kedua, berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 80? Maka kita kembali melihat tabel di samping, kita lihat nilai 80. Nah, ini dia yang Bapak tandai berwarna merah muda ini. Kemudian kita perhatikan di sampingnya, kolom sampingnya banyak siswa. Nah, banyak siswa di sini tertulis 7. Maka nilai 80 yang banyak siswanya 7 orang. Maka kita bisa mendapat jawabannya, siswa yang memperoleh nilai 80 sebanyak 7 orang. Kita lanjut pertanyaan ketiga, yaitu berapa banyak siswa yang memperoleh nilai 100? Maka untuk menjawabnya kita kembali ke tabel samping. Nah, kita lihat yang nilai 100 ini yang Bapak tandai, yang berwarna merah muda. Ini yang Bapak tandai. Kemudian kita lihat kolom yang di sampingnya banyak siswa di sini 3 orang. Nah, dapat kita jawabannya bahwa siswa yang memperoleh nilai 100 sebanyak 3 orang. Demikianlah cara membaca data dalam bentuk tabel. Nah, anak didik kami yang hebat, kita lanjut pokok bahasan berikutnya, yaitu menafsirkan data dalam bentuk tabel. Di sini terdapat tabel yang sama seperti yang tadi, terdapat nilai dan banyak siswa. Nah, di sini terdapat pertanyaan yang pertama, nilai berapa yang paling banyak didapat siswa? Kemudian pertanyaan kedua, nilai berapa yang paling sedikit diperoleh siswa? Kemudian pertanyaan ketiga,
berapa jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas 60? Pertanyaan yang keempat, berapa jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut? Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang di atas. Yang pertama, nilai berapa yang paling banyak didapat siswa? Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita perhatikan tabel yang ada di sampingnya. Kita lihat nilai yang paling didapat siswa. Nah, kita lihat banyak siswa di sini. Nah, perhatikan. Ya, benar sekali. Yaitu banyak siswa yang mendapat itu 7. Nah, kita perhatikan yang Bapak lingkari ini. Perhatikan. Ini yang paling banyak didapat siswa. Maka kita lihat yang sampingnya, yaitu nilai 80. Maka nilai yang paling banyak didapatkan siswa adalah 80. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Perhatikan pertanyaan yang kedua. Nilai berapa yang paling sedikit diperoleh siswa? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita kembali ke tabel yang ada di samping. Nah, kita perhatikan banyak siswa di sini. Nah, yang paling sedikit diperoleh siswa atau banyaknya siswa di sini, nah kita perhatikan yaitu 1. Ini yang Bapak lingkari berwarna merah muda. Nah, nilainya di sini 50. Maka pertanyaan ini, nilai berapa yang paling sedikit diperoleh siswa? Maka jawabnya yaitu nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 50. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas 60? Maka untuk menjawabnya, kita kembali lagi ke tabel yang ada di samping. Nah, kita perhatikan yang memperoleh nilai 60 ini kita perhatikan. Jadi di atas 60 itu ada 70, 80, 90 dan 100. Ini dia yang di atas 60 ya, sampai dia 100. Perhatikan di atas 60 ada nilai 70, 80, 90 dan 100. Maka banyak siswa di sini. Kita perhatikan. Ya, maka kita jumlah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 3. Maka jawabnya 5 tambah 7 tambah 6 tambah 3, yaitu sama dengan 5 tambah 7, 12 tambah 6, 18 tambah 3 sama dengan 21. Jadi jumlah siswa yang memperoleh nilai di atas 60 adalah 21 orang. Kemudian kita lanjut pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan keempat. Berapa jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut? Nah, perhatikan tabel yang ada di samping. Kita lihat banyak siswa. Ini yang Bapak lingkari. Nah, kita perhatikan, kita tambahkan seluruhnya ini semuanya. Jadi, menjawabnya kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 3 sama dengan 1 tambah 2 3 tambah 5 8 tambah 7 15 tambah 6 21 tambah 3 24. Jadi jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut adalah 24 orang. Nah, demikianlah cara menafsirkan data dalam bentuk tabel. Untuk anak didik kami, nanti lihat tugas melalui WA Group. Terima kasih.